Sekolah Minggu, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kembali lagi bersama Kak Angel. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, yuk disiapkan dulu Alkitabnya dan alat tulisnya dan diletakkan di atas meja. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, yuk dilipat dulu tangannya, ditutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan ibadah, akan memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berilah kami roh pendengaran supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak dapat ibadah pada pagi hari ini. Apabila ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Apabila ada yang malas, Tuhan ketuk pintu hatinya agar bisa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami hingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, untuk membuka ibadah ini, yuk kita menaikkan satu pujian, dalamnya hatiku jadikanlah. Yuk kita mengangkat satu pujian ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu, yuk kita menaikkan satu pujian, apa yang dicari orang. Apa yang dicari orang
hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Dan semoga kalian dalam penuh sukacita dan semuanya sehat ya. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau lihat dong Alkitabnya? Ada? Oke. Kita akan mulai membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan baca Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, minggu ini kita akan berbicara tentang persembahan yang benar dan persembahan yang hidup buat Tuhan. Sebelumnya, kakak ada satu video, kita akan tonton bersama-sama, kita lihat. Nah, semoga adik-adik bisa mengerti apa sih yang ingin Tuhan mau dalam hidup kita. Yuk, kita lihat dulu. Persembahan yang tulus. Libur sekolah, Romi diminta ibunya untuk menyusun koran bekas di dalam kardus. Ibu menjelaskan bahwa koran bekas ini akan dijual ke tukang loak dan uangnya dapat dipakai untuk persembahan. Saat hari Minggu ke gereja, ibu memasukkan uang hasil penjualan koran bekas ke dalam kantong persembahan. Meski hidup sederhana, tetapi Roni dan ibunya rajin beribadah, bahkan memberikan persembahan dari seluruh penjualan koran bekasnya. Roni dan ibunya sudah memberi contoh pada kita untuk memberikan persembahan dengan tulus. Jadi, jika kalian diberi uang persembahan untuk ibadah sekolah minggu, maka kalian harus sungguh-sungguh menggunakannya sebagai persembahan. Uangnya tidak boleh dipakai jajan, lalu habis, dan saat ibadah tidak memberikan persembahan. Atau uangnya dipakai jajan dulu, lalu sisanya untuk persembahan. Bukan yang begitu ya. Ingat, Tuhan bersabda di kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, kalian harus memberikan persembahan dengan utuh, yaitu memberikan persembahan dengan segenap hati dan juga dengan ketulusan, sehingga uang persembahan yang kalian siapkan untuk persembahan hari itu juga akan diberkati oleh Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan berkenan dengan ibadah kalian. Bagaimana? Kalian pasti bisa melakukannya. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah melihat videonya? Sudah? Kalian pasti sudah lumayan mengerti ya apa sih yang kita akan bahas hari ini. Tema kita minggu ini adalah tentang persembahan yang hidup. Artinya, ketika kita memberikan persembahan berupa materi, harus dilandasi dengan rasa atau hati yang penuh dengan ucapan syukur. Seperti itu adik-adik. Nah, seperti kita ketahui, persembahan itu identik dengan uang.
identik dengan benda mati, betul. Tapi saat ini kita belajar bahwa persembahan itu tidak hanya uang atau benda mati atau barang yang bisa kita berikan. Oke. Nah, benda mati atau uang yang kita berikan itu bisa menjadi persembahan yang hidup, seperti kakak tadi bilang, ketika hati kita penuh dengan ucapan syukur. Kenapa sih kita harus memberikan persembahan? Karena kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kakak ada satu ilustrasi nih ya tentang persembahan. Nah, tadi kakak bilang persembahan itu tidak hanya materi ya, tapi ada juga persembahan tubuh. Nah, ada satu ilustrasi cerita tentang seekor sapi. Kalian tahu sapi? Nah, sapi itu sepanjang hidupnya dia akan memberikan hidupnya untuk tuannya. Ketika dia hidup, dia akan memberikan tenaganya. Dia menghasilkan susu. Ketika dia mati, dia juga berguna. Kenapa? Karena dagingnya masih kita bisa gunakan, kita konsumsi. Ya, sapi saja bisa mempersembahkan hidupnya untuk tuannya. Bagaimana dengan kita? Nah, tadi kakak udah bilang tentang persembahan berupa materi. Nah, sekarang persembahan tubuh yang ada dalam diri kita. Kalian pernah dengar lagu hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu? Nah, seperti itu. Nah, itu juga adalah suatu persembahan. Ketika kita hati-hati menggunakan kaki, tangan, lidah, telingamu, menggunakan semua organ tubuh kita, itu juga bisa dipakai sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana caranya? Ketika kita berkata-kata yang baik, ketika kita melakukan hal yang baik, berpikiran yang baik, dan yang pasti ketika kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa, kita mau baca Alkitab, itu juga adalah persembahan yang hidup, yang bisa kita lakukan. Oke, adik-adik, di ayat 2 Paulus bilang, menekankan tentang, kita baca sekali lagi ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita menggunakan bagian tubuh kita, kita sudah tahu ini baik tidak, ini tidak boleh, ini menyenangkan hati Tuhan. Bisa ya adik-adik, tangan untuk apa ya? Oh, tangan untuk membantu mama, tangan untuk menolong adik, tangan untuk lipat tangan berdoa, tangan untuk memuji Tuhan. Tapi nggak dipakai untuk mencuri, mencubit, ngejailin teman, seperti itu. Jadi kita akan selalu diperbaharui karena Roh Kudus yang akan tuntun kita. Ini boleh loh, ini enggak loh, seperti itu. Nah adik-adik, satu pelajaran adalah ketika kita mempersembahkan apapun itu, baik materi, baik semua yang ada dalam tubuh kita, baik perbuatan kita, satu yang kita mau adalah kita mau bersyukur kepada Tuhan. Itu alasan kita kenapa kita memberikan persembahan. Itu adalah sebagai ucapan rasa terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu baik sama kita. Jadi ketika kita memberikan persembahan bukan pengen, saya mau baik nih, saya mau kasih persembahan buat Tuhan biar Tuhan memberkati saya. Tidak. Jauh sebelum itu Tuhan sudah baik sama kita. Jadi ketika kita memberikan persembahan adalah karena kita mau berterima kasih. Dan ketika kita mau berterima kasih, artinya apa? Akan membuat hati Tuhan bahagia, akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan melihat, oh ini ya anakku ini sudah baik, dia tahu bersyukur, berkat-berkatnya akan semakin ditambahkan. Jadi persembahan itu bukan untuk mendapat imbalan ya adik-adik, oke? Tapi itu adalah sebagai ucapan terima kasih kita. Nah adik-adik, kalian sudah tahu ya tentang persembahan itu seperti apa. Jadi mulai sekarang kita mau dong seluruh hidup kita, apapun yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memberikan persembahan karena kebaikan Tuhan tuh nggak bisa dibayar dengan apapun. Oke? Jadi setiap waktu, setiap saat ketika kita ada kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan, yuk kita lakukan. Menolong mama, belajar yang rajin, membantu pekerjaan di rumah, menjaga adik-adik. Ya, kalau kalian bisa melakukan itu, kerjakan ya adik-adik ya. Pokoknya apapun itu, yang penting kita melakukan yang terbaik.
Bisa ya? Nah, itu firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan tutup dengan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah belajar tentang persembahan. Biarlah Tuhan, sepanjang hidup kami boleh melakukan apa yang menyenangkan Engkau, terlebih untuk mempersembahkan yang hidup, yang boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati kita, dan yang pasti tetap berdoa semoga kita bisa Natal di gereja, kita bisa ketemu sama-sama ya. Dan yang pasti kalian tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Yuk, sebelum kita menutup ibadah ini, kita menaikkan satu pujian lagi, Sungai Sukacitamu. Yuk kita bangkit berdiri. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, ujungnya resahkan aku, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersama di dalammu, ikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, ujungnya resahkan aku, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, mari kita tutup ibadah ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa untuk mengirim absen di dalam Google Form. Sampai jumpa. Sampai ketemu minggu depan.
roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang. Halo adik sekolah minggu, tak terasa kita mau bulan Desember. Kalian pasti tahu dong kalau bulan Desember kita akan merayakan Natal. Barusan kalian sudah lihat nih tentang 5 roti dan 2 ikan. Kalian lihat tuh, siapa sih yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu? Siapa? Ya betul, anak kecil. Anak kecil yang mau memberikan jatah makan siangnya sehingga mukjizat terjadi untuk banyak orang. Nah, seperti itu juga adik-adik. Kita akan melaksanakan atau melakukan apa yang dilakukan anak kecil itu di bulan Natal ini dengan kita berbagi, dengan membantu teman-teman kita yang ada di NTT. Karena kita tahu mereka itu tidak seberuntung kita. Nah, gimana caranya kita bisa seperti anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu? Nah, kakak mengajak kalian di bulan ini untuk mengumpulkan jatah makan siang kalian sebagai mukjizat buat teman-teman di NTT. Nah, kita akan coba dari tanggal 8 sampai tanggal 1 Desember, kalian akan mengumpulkan jatah makan siang kalian. Berapa jumlahnya? Jumlahnya terserah kalian. Berapa sih kalian menghabiskan uang untuk jatah makan siang kalian? Nah, seberapa banyak itu yang akan kita kasih buat teman-teman kita. Bisa ya adik-adik? Karena waktu Paskah kita bisa melakukannya. Masa di bulan Natal ini kita nggak bisa melakukannya? Yuk, siapa yang mau memberikan mukjizat buat teman-teman di NTT seperti anak kecil itu? Kita bisa ya? Nah, kakak harap semuanya mau melakukannya dengan penuh sukacita. Ditunggu ya adik-adik. Terima kasih.